Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jadi pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang berupa nikmat kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas pada umumnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Nah, sebelumnya saya atas nama Tamsil dari program studi ekonomi syariah Institut Para Hikmah Indonesia semester 6 angkatan 2017. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang berjudul Manajemen Risiko Sistem Informasi Ujian Online pada Perguruan Tinggi. Nah, ini merupakan tugas dari mata kuliah Manajemen Risiko dari Bapak Baso Akib, MAK Eskom. Jadi pertama-tama, pertama-tama kita akan membahas tentang pendahuluan dari jurnal ini yang akan kita bahas. Jadi pada saat ini perkembangan teknologi informasi sedang menunjukkan kekuatannya. Hampir semua organisasi menggunakan teknologi informasi untuk menjalankan bisnisnya. Nah, dengan menerapkan teknologi informasi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan berbisnis ini. Nah, penerapan teknologi informasi tentunya akan sangat bermanfaat apabila sesuai dengan visi, misi, dan strategi perusahaan. Nah, efisiensi dan efektivitas kerja menjadi hal utama yang harus diterapkan sebagai indikasi keberhasilan penerapan teknologi informasi di dalam perusahaan organisasi tersebut. Nah, tujuan jangka panjangnya dalam perusahaan tersebut itu guna untuk menerapkan teknologi informasi adalah mampu bersaing di dalam dunia bisnis. Begitu juga dengan perguruan tinggi yang memanfaatkan teknologi informasi. Dengan diterapkannya ujian online, diharapkan mampu mengurangi tingkat kecurangan mahasiswa ketika ujian dan menghemat waktu untuk mengoreksi hasil ujian. Nah, ujian online juga tidak terlepas dari kendala dan permasalahan, di antaranya adalah infrastruktur yang belum siap, jaringan yang masih lambat, adanya kecurangan dari mahasiswa, sampai yang lebih ekstrim adalah kemampuan membobol sistem sehingga data soal-soal ujian bisa bocor. Nah, oleh karena itu, setiap organisasi atau perusahaan harus mampu melakukan identifikasi terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam sebuah sistem dan proses manajemen risiko dan adapun tujuan permasalahan dari jurnal yang dibahas dalam jurnal ini itu berupa berdasarkan latar belakang yang sudah tadi saya baca, selanjutnya kita melangkah ke permasalahan. Nah, permasalahan yang diangkat oleh penulis jurnal ini itu yang pertama, bagaimana perusahaan atau organisasi mampu memanage risiko yang mungkin akan terjadi. Yang kedua yaitu berapa penting melakukan identifikasi risiko terhadap sistem informasi ujian online di perguruan tinggi. Nah, adapun tujuannya itu yang paling utama itu untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang disebutkan tadi oleh penulis ini. Nah, langsung saja kita kepada intinya itu landasan teori. Nah, di sini manajemen risiko. Yang pertama itu poin pertama, manajemen risiko. Nah, perkembangan teknologi semakin canggih dan mampu memberikan kemudahan untuk mengakses informasi secara cepat dan mudah, terutama untuk teknologi yang terhubung dengan internet. Nah, tetapi selain kemudahan dan kecepatan akses yang diberikan, ada beberapa risiko yang harus dihadapi. Sebuah perusahaan yang menggunakan teknologi informasi dan sistem informasi harus memahami bahwa penggunaan teknologi tidak selamanya berjalan dengan mulus tanpa ada gangguan. Oleh karenanya, perusahaan atau organisasi harus mampu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin akan timbul akibat dari penggunaan teknologi tersebut. Nah,
Prinsip utama keamanan sistem informasi terdiri dari confidence atau kerahasiaan, yang kedua integritas, yang ketiga ketersediaan atau sering disingkat CIA. Nah, yang kedua itu sistem informasi. Nah, teknologi informasi dalam pandangan sempit menjelaskan sisi teknologi dari sebuah informasi atau sebuah teknologi informasi seperti hardware, software, dan database, network, dan peralatan lain menurut O'Brien. Nah, sistem informasi dapat disebut sebagai gabungan yang terorganisasi dan dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebar informasi dalam suatu organisasi. Dan teknologi informasi adalah perangkat keras dan perangkat lunak serta teknologi lain yang digunakan untuk memproses informasi pada sistem informasi. Nah, kita melangkah kepada poin ketiga, itu metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan ISO, yaitu ISO 31000 sebagai pedoman. ISO 31000 adalah standar internasional untuk manajemen risiko. Dengan menggunakan ISO 31000 akan membantu organisasi melakukan analisis risiko dan penilaian risiko, terutama untuk sistem ujian online di perguruan tinggi. Nah, ISO 31000 memberikan prinsip kerangka kerja dan proses untuk mengolah risiko dengan menggunakan ISO 31000 membantu organisasi meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan, meningkatkan identifikasi peluang dan ancaman, dan efektif mengalokasikan dan menggunakan sumber daya untuk penanganan risiko. Nah, adapun penjelasan proses manajemen risiko yang dapat diuraikan. Nah, yang akan saya sebutkan itu yang pertama, menentukan konteks. Nah, di sini dalam menentukan konteks kita dapat melihat dari yang pertama itu konteks internal ke tujuan organisasi, proyek, proses, aturan, standar. Nah, yang kedua yaitu konteks eksternal, itu hukum, regulasi, finansial, nilai-nilai, stakeholder. Nah, yang kedua penilaian risiko terdiri dari seperti yang pertama identifikasi risiko, proses untuk menemukan dan mendeskripsikan risiko. Yang kedua yaitu analisis risiko, yaitu proses untuk memahami sifat dari risiko dan menentukan tingkatan dari risiko. Yang ketiga evaluasi risiko. Nah, tujuannya untuk membantu pengambilan keputusan berdasarkan dari analisis risiko, apakah dibutuhkan perlakuan yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, yang ketiga itu perlakuan terhadap risiko. Ada beberapa pilihan yang harus kita lakukan, antara lain seperti transfer, itu membagi risiko dengan bagian yang lain. Avoid, yaitu menghindari risiko dengan memutuskan untuk tidak memulai atau melanjutkan aktivitas yang memberikan risiko yang besar terhadap organisasi, atau dengan kata lain menghilangkan sumber risiko. Nah, yang ketiga itu mitigate, atau mengurangi dampak dari risiko. Yang keempat accept, yaitu menerima risiko dengan melihat dari dampak yang sangat kecil. Nah, yang keempat monitoring dan review, yaitu meliputi pengecekan secara rutin terhadap keseluruhan proses. Yang kelima komunikasi dan konsultasi, selalu melakukan komunikasi dan konsultasi terhadap proses yang dijalankan. Nah, kita melanjut kepada pembahasan, yaitu di sini hasil riset yang dibahas oleh peneliti ini adalah yang pertama itu menentukan konteks. Nah, di sini menentukan konteks ini risiko yang sering terjadi karena ketika melaksanakan ujian online di perguruan tinggi, seperti koneksi jaringan, soal-soal ujian server, hak akses. Nah, selanjutnya kita menuju kepada penilaian risiko. Nah, di sini penilaian risiko di sini itu langkah selanjutnya setelah melakukan konteks adalah melakukan penilaian terhadap risiko. Nah, di sini dalam penganalisan ini kita harus menganalisa semua apa yang risiko-risiko apa yang risiko-risiko yang telah tadi saya sebutkan, yaitu contohnya seperti koneksi jaringan. Nah, koneksi jaringan di sini kita menganalisis risikonya apa di sini seperti kualitas jaringan yang kurang baik. Nah, evaluasi risiko. Nah, setelah kita menganalisis, kemudian kita mengevaluasi risiko tersebut, yaitu dengan menggunakan peralatan yang berkualitas bagus dalam membangun jaringan, sehingga jaringan tersebut menjadi sangat baik dan tidak larut lah dalam bahasa umumnya bagi di era milenial sekarang seperti mahasiswa.
Nah, yang selanjutnya itu perlakuan terhadap risiko. Nah, perlakuan terhadap risiko ini adalah yang menjadi perhatian khusus dari tim IT perguruan tinggi adalah risiko terhadap koneksi jaringan dan server. Maka perlakuan risiko yang digunakan adalah mengurangi risiko atau risk mitigate dengan cara menerapkan langkah-langkah dari evaluasi risiko sehingga risiko yang terjadi bisa diminimalisir. Yang kedua yaitu monitoring dan review. Nah, setiap tahapan proses manajemen risiko selalu melakukan monitoring dan review, bisa berupa pemeriksaan biasa atau pengamatan secara berkala. Dua kegiatan ini harus dilakukan secara terencana. Hasil dari monitoring dan review dibuatkan dalam sebuah dokumentasi lengkap sehingga informasi akan dengan mudah tersampaikan kepada jajaran manajemen perusahaan atau organisasi. Nah, kita beralih ke yang terakhir itu kesimpulan. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa setelah melihat dari uraian pembahasan di atas atau yang saya jelaskan yaitu mengenai proses manajemen risiko sistem informasi ujian online menggunakan metode ISO 31000, dapat diambil kesimpulan bahwa ada beberapa risiko yang perlu penanganan khusus seperti permasalahan server dan koneksi jaringan. Hal ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan ujian online. Ketika dua risiko ini diabaikan, kemungkinan besar ujian online akan gagal dan ini akan merugikan di kedua belah pihak, baik dari perguruan tinggi maupun dari mahasiswa yang melaksanakan ujian. Nah, dan dengan ini diharapkannya agar dengan adanya penelitian ini dapat membantu jajaran manajemen perguruan tinggi untuk melakukan tindakan yang tepat untuk menghindari risiko yang kemungkinan bisa terjadi atau setidaknya mengurangi risiko sehingga tujuan akhir dari penerapan sistem informasi ujian online ini bisa tercapai, yaitu mampu memberikan metode ujian yang efektif dan efisien bagi pihak yang berkepentingan dalam hal ini dosen dan mahasiswa sehingga keduanya dapat saling menguntungkan antara satu dengan yang lain. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.